Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mina Husaniah NIM 201211139 dari KPI kelas 2B ingin menguraikan kembali materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen mengenai dakwah. Yaitu pada pertemuan pertama kami membahas mengenai definisi dakwah. Definisi dakwah merupakan sebuah kegiatan menyeru pada kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dai. Dalam buku Profesor Ali Aziz, dakwah menurut bahasa yaitu seruan, anjuran, ajakan, dan juga panggilan. Dakwah tidak bermakna tunggal. Ada banyak istilah yang semakna dengan dakwah, yaitu yang pertama ada tablik, ada nasihat, ada tabsyir dan tandir, ada khutbah, ada wasyiah atau tausiah, ada tarbiyah atau taklim, dan yang terakhir ada amar ma'ruf nahi mungkar. Pada pertemuan kedua kami membahas mengenai kajian keilmuan dakwah. Syarat sesuatu disebut ilmu yaitu yang pertama ada objektif, bermetode, universal, dan sistematis. Di dalam sains terdapat dua hal, yaitu yang pertama ada pure science dan perkembangan teori. Applied science atau sains bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan yang kedua adalah dakwah tergolong dalam applied science yang berarti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada pertemuan ketiga kami membahas mengenai sejarah perkembangan ilmu dakwah. Tahap perkembangan dakwah yaitu yang pertama ada tahap konvensional atau tradisional, lalu yang kedua ada tahap yang lebih sistematis, yang ketiga yaitu tahap yang ilmiah. Lalu pada pertemuan keempat kami membahas mengenai hakikat dakwah. Hakikat dakwah terdiri dari 3 kajian, yakni yang pertama ada sifat dasar dakwah, lalu fungsi dakwah, dan peran hidayah dalam dakwah. Sifat-sifat dasar dakwah. Yang pertama, dakwah bersifat persuasif. Lalu yang kedua, dakwah ditujukan kepada Islam dan non-Islam. Dan yang ketiga, dakwah bersifat anamnesis. Yang keempat, dakwah bukan psikotropik. Yang kelima, dakwah harus bersifat rasional. Pada pertemuan kelima, kami membahas mengenai fikih dakwah. Dai dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada dai mustahid, lalu yang kedua ada dai muttabi, dan yang terakhir dai mukholid. Pada pertemuan ke-6 kami membahas prinsip-prinsip dakwah, rambu agar dakwah tidak melenceng atau keluar dari jalur dakwah. Yang pertama, memberi keteladanan sebelum berdakwah. Yang kedua, mengikat hati sebelum menjelaskan. Yang ketiga yaitu mengenalkan sebelum memberi beban. Yang keempat yaitu memudahkan, bukan menyulitkan. Yang kelima, masalah pokok sebelum yang kecil. Yang keenam yaitu membesarkan hati sebelum memberi ancaman. Yang ketujuh, memberi pemahaman bukan mendikte. Yang kedelapan yaitu mendidik bukan menelanjangi. Yang kesembilan yaitu muridnya guru bukan muridnya buku. Lalu pada pertemuan ketujuh kami belajar mengenai pendakwah. Kualifikasi pendakwah menurut Al-Bayanuni yaitu yang pertama memiliki keyakinan yang mendalam tentang apa yang didakwahkan. Yang kedua, menjalin hubungan yang erat dengan mitra dakwah. Lalu yang ketiga, memiliki pengetahuan dan wawasan. Yang keempat, ilmunya sesuai dengan perbuatan dan konsisten. Yang kelima, memiliki kepekaan yang tajam. Yang keenam, bijak dalam memilih metode. Yang ketujuh, perilakunya terpuji, dan lain sebagainya. Lalu syarat sebagai pendakwah yaitu sanggup menerangi hawa nafsu, jauh dari kemaksiatan, menjadi uswatun hasanah, menyiapkan mental yang kuat, dan fisik yang prima. Lalu problematika pendakwah yaitu pendakwah perempuan harus menutup aurat, tidak diperkenankan menggunakan suara yang menarik syahwat laki-laki, tidak berlebihan dalam berpenampilan. Lalu pendakwah anak-anak itu diperbolehkan, tapi sifatnya hanya sebagai latihan karena ilmunya belum luas dan hanya hafalan. Lalu yang ketiga, pendakwah mu'alaf itu agar tidak berlebihan dan tidak menjelek-jelekan agama sebelumnya karena bisa memantik permusuhan. Lalu yang keempat yaitu honor bagi pendakwah. Dakwah merupakan kerja sosial bukan sebagai bisnis. Yang kedua, tidak memasang tarif. Lalu yang ketiga yaitu hukum meminta imbalan dakwah adalah makruh. Pada pertemuan ke-8 kami membahas mengenai moderasi beragama. Istilah moderasi beragama sama dengan istilah kajian keislaman yaitu wasatiyah yang berarti keseimbangan dalam persoalan hidup, dunia, dan di akhirat. Moderasi beragama sangat penting dalam berdakwah karena pendakwah diibaratkan sebagai seorang influencer yang dimana segala sesuatunya akan diikuti oleh pengikutnya. Lalu pada pertemuan ke-9 kami belajar mengenai mitra dakwah, yaitu berisi perspektif teologi dan perspektif sosiologi. Audiens atau mad'u dibagi menjadi 7 jenis, yaitu masyarakat awam, pelajar dan mahasiswa, pejabat dan pemerintah, pemimpin golongan, hartawan, kelompok ulama, dan cendekiawan.
Lalu pada pertemuan ke-10 kami membahas mengenai pesan dakwah. Pesan yaitu hal penting yang ada di dalam metode komunikasi. Asal-usul pesan dakwah yaitu yang pertama mengutip ayat-ayat Al-Quran, yang kedua dari hadis Nabi, yang ketiga dari pendapat para sahabat Nabi, yang keempat yaitu pendapat para ulama. Dan pada pertemuan ke-11 kami membahas mengenai metode dakwah. Metode dakwah ini menemui 3 kata kunci penting, yaitu yang pertama ada hikmah, yang kedua ada mau'idhah hasanah, dan yang ketiga adalah mujadalah. Pada pertemuan ke-12 kami membahas mengenai efek dakwah. Efek dakwah yaitu hasil yang dapat dicapai dengan dakwah yang telah disampaikan. Mempunyai 3 tahapan, yaitu kognitif atau cara berpikir, efektif perubahan sikap, dan behavioral yang itu pola tingkah laku. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.